Selamat malam Pak, saya Kristi Veronica dari kelas AM122. Jadi pada malam ini saya memiliki tujuan yaitu untuk menambahkan penjelasan tentang event study dari soal sebelumnya yang sudah pernah saya kerjakan di video sebelumnya. Jadi ini adalah video tambahannya Pak. Jadi saya ingin menjelaskan pertama-tama apa makna event study itu. Makna event study bagi saya adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengukur dari dampak suatu peristiwa terhadap harga atau nilai perusahaan. Biasanya, event study ini digunakan pada ilmu keuangan atau bidang ilmu ekonomi, di mana untuk menilai reaksi pasar terhadap info-info baru. Dan juga info ini biasanya didapat dari pengumuman kebijakan pemerintah, dari skandal-skandal yang ada, dan juga perubahan manajemen di perusahaan atau entitas yang sering sekali banyak kita dengar di berita-berita. Sehingga itu memancing kita untuk mencari informasi lebih terhadap kasus-kasus yang terjadi. Nah, pada kasus yang kali ini, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pernah terjadi pada tahun 2020. Jadi dapat saya jelaskan di sini ada kasusnya. Untuk mengetahui analisis abnormal return saham sebelum dan sesudah surat Presiden tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan dalam rapat paripurna DPR, di mana event pertama yang terjadi adalah tanggal 2 April 2020. Kemudian, Badan Legalisasi DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 14 April 2020. 14 April 2020 ini adalah event yang kedua. Lalu, adanya pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Di sini 5 Oktober 2020 merupakan event date yang ketiga. Dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, kesimpulannya event date ada 3. 2 April, 14 April, dan juga 5 Oktober pada tahun 2020. Selanjutnya, adapun analisis reaksi pasar modal terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dirangkum sebagai rumusan masalah ini. Yang pertama, apakah terdapat abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa ini terjadi? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa ini terjadi? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan TVA, yaitu trading volume activity pada peristiwa yang terjadi ini? Adapun tujuan penelitian juga 3, yaitu untuk menguji abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Yang kedua, untuk menguji perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Yang ketiga, untuk menguji perbedaan TVA, trading volume activity pada peristiwa yang terjadi. Adapun hipotesisnya juga 3 yang dapat saya jelaskan, yaitu terdapat abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Selanjutnya, yang kedua, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Yang ketiga, terdapat perbedaan TVA, trading volume activity pada peristiwa yang terjadi. Jadi, sebelum mengerjakan kasus event study ini, dibutuhkan 2 data. Yang paling utama yaitu data harga dan data volume. Data harga saham itu seperti ini bentuknya. Ini semua bisa kita dapatkan dari internet. Di sini datanya juga lengkap ya, termasuk lengkap. Kemudian yang kedua ada data volume. Data volume ini juga didapat dari internet, dari yang ACES sampai dengan Wika. Di situ di bawahnya juga ada listed share. Selanjutnya untuk pencarian kasus event study ini kita mencari dulu return. Return ini didapat dari harga, data harga saham. Seperti data harga IHSG didapat dari data harga sesudah 1 hari setelah. Lalu dikurang harga sebelum, dibagi lagi harga sebelum. Kemudian kita mencari TVA. TVA itu didapatkan dari data-data volume. Volumenya itu volume yang ada di sini, sesuai dengan sahamnya. Lalu dibagi dengan listed share. Contoh ACES ini ya. Volume ACES pada 26 Maret 2019 dibagi dengan listed share. Ini dibagi dengan listed share di bawah ini.
Selanjutnya ke event study-nya ada 3 tanggal yang akan dikerjakan ya. Yang pertama mencari expected return. Yang pertama-tama kita ambil dulu alpha sama betanya. Alpha sama beta ini dapatnya dari perhitungan return. Jadi sebelum kita pindah ke sheet event study-nya, kita selesaikan dulu di bagian sheet return ini. Kita cari average-nya dari harga saham, semuanya di average-kan saja ke atas. Kemudian mencari variance dengan rumus VAR. Dia sama saja seperti average, cuman diganti aja depannya jadi VAR. Kemudian standar deviasi juga sama, ditukar saja jadi STDEV rumusnya. Kemudian mencari, ini tinggal ditarik saja dari IHSG sampai ke WIKA. Maka kita dapatkan average, variance, dan standar deviasinya. Lalu ada alpha dan beta. Alpha dan beta ini agak berbeda rumusnya. Seperti ini, intercept. Intercept itu artinya kita memblok dulu data saham. Kita lihat di sini ya. Ini kan ada nih IHSG, ACES. Kalau yang intercept ini kita ambil dulu yang ACES. Baru dengan selanjutnya IHSG, di mana kita ngambil dulu yang sebelah. Supaya mudah kita nengoknya dari kita ambil dulu yang sebelah kanan, baru sambungkan yang di sebelah kiri. Kemudian untuk beta dengan rumus slope. Slope ini sama juga dengan rumus intercept. Formulanya sama, cuman rumusnya aja yang di depan yang diganti. Gitu aja sih cara saya mudah mengingatnya. Kemudian alpha dan beta yang sudah kita dapat ini, kita pindahkanlah dia ke data event study ini. Setelah itu baru kita carikan rumusnya seperti ini. Contoh kita cari ACES, kita tambahkan alpha tambah beta dikali dengan saham IHSG yang sebelumnya ini ya. Dan kita saham IHSG ini kita kunci. Lalu ini rumusnya tinggal ditarik saja sampai ke ujung. Oke. Setelah itu kita mencari abnormal return. Abnormal return ini kita dapat dari data ini, data sheet return. Return pada tanggal tersebut dikurangi dengan ini, dengan data expected return. Dan posisinya tanggalnya harus sama terus ya. Oh ya, dan ini tanggal-tanggal ini kita dapatkan dari sheet return. Dan ingat saat kita copy paste sheet return ini kan ada yang kita warnai 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Jadi di tengah-tengah ini jangan kita ambil pindahin ke sheet yang akan kita kerjakan, karena yang sedang kita kerjakan itu. Jadi data yang kita kerjakan itu tidak masuk di tengah-tengah 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Selanjutnya kita mencari standardized abnormal return. Standardized abnormal return. Jadi kita hitung dari abnormal return dibagi dengan oke, saya lanjutkan standardized abnormal return. Ini didapat dari rumus abnormal return dibagi dengan return yang sesuai tanggal. Kemudian ditarik saja rumusnya. Kemudian mencari trading volume activity atau TVA. Itu rumusnya seperti ini. Sama dengan ambil saja dari TVA data yang ada dari sheet sebelumnya. Dan ini juga ditarik rumusnya sampai ke ujung, disesuaikan dengan tanggal yang ada. Kemudian standardized abnormal return SAR. Ini ambilnya dari data TVA di atas ini dibagi dengan data TVA pada sheet TVA sesuai dengan tanggal juga. Ini saya buka saja. Ini dia 2 April. Dan 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah 2 April. Oke. Selanjutnya setelah kita hitung dengan cara manual, ini rumus-rumus hitung manualnya. Mencarinya tuh seperti ini. Pertama AAR didapat dari average, rumus ke samping saja. Kemudian SAAR juga dari standar deviasi, rumusnya dari samping saja langsung ditarik. Lalu CAAR ini seperti ini, langsung saja. Lalu dicari 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah, dikurangin selisihnya. 2 hari sebelum dan 2 hari setelah, dikurangin selisihnya.
lalu 1 hari sebelum dan 1 hari setelah 2 April ini dicari selisihnya. Ini pun kita average saja dan juga pakai rumus standar deviasi. Oke. Setelah itu hitung T-nya seperti ini. Average dibagi dengan standar deviasi dengan rumus XQRT 3. Lalu supaya mempermudah kita buat saja tabel di sampingnya. Seperti ini. Ini termasuk tabel bantu ya, supaya kita dengan mudah menggunakan perhitungan statistik menggunakan data analis. Ini dapat dirumuskan ya, hari 1, 2, 3 sebelum dan sesudah. Ini juga ambilnya dari AAR. Lalu sebelum ini juga AAR yang di atas 3 hari sebelum. Yang ini 1 hari sesudah, ini 2 hari sesudah, ini 3 hari sesudah. Lalu kita cari T hitungnya. Lalu cari signifikan signya dengan rumus TDIS absolute, baru ambil dari T hitungnya. Ya, dengan data analis juga dicari seperti ini ya. To p-test paired to sample for means. Diambilnya dari sini data analis. Diambil saja langsung ini. Ya, contohnya seperti ini saja. Ini di blok. Kalau dia punya label, dicentang labelnya. Lalu output range-nya nanti kita pilih saja, bebas di mana. Maka didapatkan angka seperti ini. Di sini artinya t-stat sama dengan T, lalu sig ini sama dengan p-test to tail. Kemudian di bawah ini juga dari trading volume activity juga kita cari. Sama rumusnya dengan yang di atas tadi. Setelah itu kita bikinlah grafiknya, grafik statistiknya yang berbentuk punuk seperti ini. Setelah itu bikin grafik seperti ini, didapat dari AR dan CAR. Kita ambil juga dari sini sih, sama saja datanya, tinggal dipindahkan saja pada periode 2 April 2020. Oke, terus di 14 April caranya juga sama. Cari dulu semua average, standar deviasi, dan semuanya dicari menggunakan rumus hitungan kita duluan, baru kita bikin di data analis. Kita cocokkan angkanya sama. Min 1,08, 1,55, lalu sig-nya 0,4155. Di bawahnya juga rumusnya sama. Kalau kita sudah mengerjakan di awal, kita hanya tinggal copy rumusnya, copy sheet-nya aja, move or copy ke samping, supaya kita dapat cuman ganti-ganti angkanya aja, angka-angka pentingnya saja. Sisanya tidak begitu banyak perubahan. Sama juga kita bikin grafik yang punuk, lalu kita buat grafik seperti ini. AR dan CAR periode 5 Oktober. Ini juga di copy saja dari tabel di samping tadi, di sini. Oke, lalu 5 Oktober seperti ini, 14 April juga seperti ini, sama semuanya, 2 April juga. Yang terpenting kita ambil contohnya 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Lalu dengan hasil uji SPSS yang sudah pernah saya kerjakan juga di video sebelumnya, inilah hasilnya. Tes distributionnya normal. Inilah hasilnya. Jadi inilah hasil penjelasan saya dan juga yang sudah saya kerjakan pada video sebelumnya. Sekian dari saya, Pak. Semoga dapat diterima. Terima kasih.